Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sempat dan nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul meskipun secara online yang tentunya tidak menjadi penghalang untuk kita terus sama-sama belajar. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Statistika Terapan Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana dan jajarannya, serta yang kami hormati seluruh dosen maupun peserta kuliah umum yang berbahagia. Kuliah umum kita pada pagi hari ini dengan tema visualisasi data. Perkenalkan, saya Erniati dari program studi D3 Statistika Terapan Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan kegiatan kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillah. Acara kedua, sambutan Bapak Kaprodi D3 Statistika Terapan Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Kepada Bapak Jihadil Qudsi SMSI, kami persilahkan. Terdengar, Bapak? Assalamualaikum. Apakah terdengar? Terdengar. Apakah terdengar? Sampun, Bapak, sampun. Maaf, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita pada kuliah umum statistika yang merupakan kuliah umum kedua yang diadakan oleh Prodi D3 Statistika Terapan Politeknik Medika Farma Husada Mataram yang berjudul visualisasi data. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena berkat jasa beliau kita dapat mengenyam indahnya Islam. Yang saya hormati pemateri pertama, ya, Bu Devi Nurtiasari SSI MSc yang merupakan dosen dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan yang saya hormati pula sahabat saya Pak Casli Rais Surawan SSI. Beliau merupakan anggota tim pengembangan pemetaan statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Terima kasih sudah hadir Bu Devi dan Pak Casli Rais dan berkenan untuk memberikan materi pada kuliah umum yang kedua ini. Dan yang saya banggakan panitia kuliah umum statistika visualisasi data, dan yang saya hormati pula para peserta kuliah umum statistika visualisasi data. Seperti yang kita tahu bahwa visualisasi data itu termasuk dalam deskriptif statistik, ya, masuk dalam bagian kedua dari definisi statistik itu. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua yaitu penyajian data. Seringkali orang-orang bahasanya atau orang-orang di luar statistik meremehkan yang namanya visualisasi data. Padahal visualisasi data itu adalah gerbang dari kita menjelaskan atau kita menyajikan sebuah data itu bagaimana agar terlihat menarik
untuk diteliti lebih lanjut seperti itu. Dan pada kesempatan di kuliah umum ini pemateri-pemateri yang dihadirkan yaitu pemateri yang pada ahlinya pada bidang visualisasi data, baik visualisasi data pada bidang kesehatan dan visualisasi data pada bidang sosial dan kependudukan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, ya, dan peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan berguna nanti di kemudian hari untuk ilmunya. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kaprodi Statistika Terapan Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Acara selanjutnya atau acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya sesi 2 yang sesi 2 yang akan dipandu oleh moderator kita kepada Ibu Helmina Andriani MSI, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Jelas? Mantap, Bu. Mantap jiwa. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita berkesempatan hadir pada pagi hari ini dengan kuliah umum statistika yang kedua dengan tema visualisasi data. Alhamdulillah setelah bergabung juga bersama kita narasumber yang pada pagi hari ini sudah berkesempatan untuk hadir dan memberikan materi. Saya ingin menyampaikan sejenak untuk teknis acara. Ya, jadi pada pagi hari ini narasumber kita akan menyampaikan materi masing-masing selama kurang lebih 30 menit. Kemudian di akhir setiap sesi pembicara nanti akan ada tanya jawab. Nah, tanya jawab bisa pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat dengan mencantumkan nama Bapak Ibu masing-masing, kemudian pertanyaannya apa. Nanti 2 penanya terbaik akan mendapatkan voucher digital. Gitu ya, semoga nanti bisa disimak lebih lagi dan bisa menyampaikan atau memanfaatkan kesempatan ini untuk diskusi bersama narasumber kami. Baik, mohon izin saya perkenalkan dulu narasumber yang pertama pada pagi hari ini. Narasumber kita yang pertama pada pagi hari ini adalah Ibu Devi Nurtiasari. Selamat pagi Ibu. Beliau ini sebagai dosen saat ini di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di bidang matematika di Matematika UIN pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 beliau sudah menyelesaikan pendidikan S2-nya di program studi Matematika Universitas Gadjah Mada. Di sini beliau mengambil bidang minat statistik ya. Kemudian, ini beliau ekspresinya sudah sangat banyak ya, terhitung sejak tahun 2016 yang beliau sampaikan di sini. Ini berarti beliau masih menempuh pendidikan S2 ya, tapi sudah berkuliah lulus. Beliau sempat menjadi judges di Olimpiade Indonesia Statistik Conference and Olympiad. Kemudian sampai saat ini beliau sebagai membaca jurnal, kemudian juga sebagai reviewer di International Journal of Advanced in Data and Information Systems, kemudian juga di International Journal of Education and Learning,
Kemudian beliau juga aktif sebagai guest lecturer di International University Leicester. Nah, untuk publikasi beliau ini sudah sangat banyak ya. Mungkin baru sebagian yang disampaikan ini. 10 publikasi hingga tahun 2022 ini, dan salah satunya ada book chapter. Nah, ini nanti mungkin bisa diakses atau nanti dicari tahu apakah bisa diakses secara bebas atau nanti mungkin seperti apa bisa ditanyakan ke beliau. Ya. Kemudian jurnal-jurnal beliau ini bisa diakses melalui Google Scholar. Silakan yang ingin menambah bacaan bisa mengakses Google Scholar beliau. Baik, itu profil singkat dari Ibu Devi Nurdiasari. Selamat pagi, saya ingin sapa dulu. Selamat pagi Ibu Devi, apakah sudah bergabung? Selamat pagi Bu Helmina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Ibu. Amin. Amin. Terima kasih kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk kami pagi hari ini. Izin kami persilakan Ibu untuk menyampaikan materi selama 40 menit ya, 40 menit, 30 atau sampai 40 menit ke depan kepada Ibu Devi kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Helmina Andriani. Saya mohon izin share screen. Minta tolong untuk diizinkan share screen. Belum bisa ini. Sampun Ibu. Oh sudah. Oh ya, sampun. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Helmina atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita awali terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam forum ilmiah ya, dalam kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Politeknik Medika Farma Husada Mataram ya pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kaprodi D3 Statistika Terapan Politeknik Medika Farma Husada Mataram, Bapak Jihadil Qudsi MSI, yang terhormat Ketua Panitia Kuliah Umum Statistika Ibu Saidatu Salihah MSC dan beserta jajarannya, dan yang terhormat pemateri kedua ya Pak Jasli Rai Surawan SSI dari BPS RI, dan tentunya yang saya banggakan seluruh peserta yang semangat hadir pada kuliah umum pagi hari ini. Ini teman-teman mahasiswa khususnya ya teman-teman mahasiswa dari Politeknik Medika Farma Husada Mataram, semangat belajarnya ini luar biasa. Ya, hari Sabtu waktunya, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh waktunya healing begitu ya. Tapi ini teman-teman mahasiswa semangat mengikuti kegiatan yang insya Allah mengarah pada produktivitas ya, semoga ya, amin. Nah, dalam era teknologi ya seperti sekarang ini kita memiliki banyak keleluasaan untuk belajar dari manapun, dari banyak sumber. Salah satunya melalui forum-forum ilmiah yang banyak diselenggarakan secara daring ya di era sekarang ini. Dan tentu harapannya gitu ya, informasi yang kita peroleh itu dapat meningkatkan pengetahuan atau skill dari teman-teman mahasiswa ya, serta bisa juga dikembangkan untuk meningkatkan reputasi baik untuk diri teman-teman mahasiswa sendiri maupun untuk institusi juga. Baik. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan salah satu fungsi dari statistika begitu ya. Jadi menyusun data mentah atau data set dan menyajikannya dengan cara yang teratur, ringkas dan mudah dimengerti sehingga dengan jelas dapat memberikan gambaran
yang tepat mengenai makna yang terkandung dalam data. Kemudian kurang lebih ada 4 hal yang akan kita diskusikan ya, yaitu apa itu dataset, kemudian apa itu visualisasi data, kemudian bagaimana cara melakukan visualisasi data, dan bagaimana cara visualisasi data menggunakan R. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita tentunya akan menggunakan data di bidang kesehatan, begitu ya. Nah baik, sebelum kita diskusi ke materi intinya tentang visualisasi data gitu ya, kita harus paham terlebih dahulu tentang apa itu dataset. Karena apa? Karena yang kita visualisasikan itu adalah dataset ya. Jadi dataset itu apa? Dataset itu adalah sekumpulan data yang telah dikelompokkan dalam kategori atau jenis tertentu. Seperti mengumpulkan dokumen menggunakan binder gitu ya kalau zaman dulu gitu. Nah, dataset ini nanti bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu dataset yang terstruktur dan dataset yang tidak terstruktur. Dataset yang terstruktur itu bentuknya data tabular seperti ini. Jadi ada header atau kolomnya ya, dan ada baris atau disebut juga sebagai record begitu. Nah, kemudian dataset ini biasanya disimpan atau tersimpan menggunakan beragam format file ya, misalkan Excel. Nah, ini mungkin sudah biasa ya menggunakan Excel. Kemudian CSV, XML dan juga JSON gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini mungkin teman-teman mahasiswa juga pernah menggunakannya ya. Misalkan CSV itu dibuka menggunakan notepad seperti ini, kemudian XML dan juga JSON seperti ini contohnya ya, gitu. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah tipe dari data gitu ya. Jadi secara umum tipe data itu bisa dibedakan menjadi string ya yang pertama. Data tipe string ini berupa huruf atau karakter. Kemudian sebentar. Kemudian numerik. Numerik itu berupa angka ya, data yang berupa angka. Kemudian datetime atau tanggal. Biasa formatnya nanti bisa date, month, year ya, atau tanggal, bulan, tahun, atau bulan, tanggal dan juga tahun. Jadi 2 format ini biasa yang digunakan. Kemudian ada juga data yang nol atau NA. Nah, data nol atau NA ini artinya adalah datanya itu tidak diketahui atau blank. Dan ini berbeda dengan data yang nol. Jadi kan memang ada data yang nol gitu ya. Nah, ini beda. Nol atau NA itu adalah data yang tidak diketahui atau blank. Jadi kalau kita menemui data nol atau NA ini nanti sebelum melakukan analisis atau visualisasi, misalkan ini biasanya kita lakukan cleansing dulu atau kita bersihkan dulu gitu datanya ya. Nah, kira-kira itu hal-hal dasar yang perlu dipahami tentang dataset. Kemudian kita masuk ke materi diskusi berikutnya, yaitu tentang apa itu visualisasi data. Nah, sebelum kita menyimpulkan apa toh sebenarnya visualisasi data, nah kita lihat dari contohnya dulu. Nah, ini misalkan ada data yang kita ambil dari BPS begitu ya. BPS yaitu data persentase konsumsi alkohol oleh penduduk umur di atas 15 tahun gitu. Ini data dari BPS, data time series dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, ini kalau kita akses dari websitenya BPS, tentu datanya tidak seperti ini ya. Ini sudah sedikit dirapikan. Nanti kalau di BPS itu dipisah data dari tahun 2016 sampai 2018, kemudian file Excel yang berbeda itu tahun 2019 sampai tahun 2021 begitu. Nah, ini sudah sedikit dirapikan. Nah, ini salah satu cara untuk menyajikan data menggunakan tabel. Kemudian cara yang lain menyajikan data adalah menggunakan grafik. Nah, ada bermacam grafik ya yang bisa kita gunakan. Misalkan grafik batang atau disebut juga sebagai bar plot begitu. Kemudian ada juga grafik garis atau line plot. Ada juga nanti
pie chart yang bentuknya lingkaran ya. Mungkin teman-teman mahasiswa juga sudah pernah menggunakan ya. Nah, dengan menggunakan grafik ini ya, kalau yang tadi tabel itu kita mau mencari informasi inti dari data itu kita harus cermati satu-satu angkanya begitu ya. Nah, kalau menggunakan grafik ini dengan lebih cepat kita bisa mendapatkan informasi. Misalkan dari grafik ini ya, kita bisa tahu bahwa konsumsi atau persentase konsumsi alkohol oleh penduduk umur di atas 15 tahun pada 2017 ini paling tinggi, begitu ya. Kemudian persentase ini menurun ya dari tahun 2017 ke tahun 2021. Nah, ini salah satu informasi yang bisa kita peroleh secara cepat ketika kita melihat data melalui grafik, begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan saya untuk teman-teman mahasiswa, lebih menarik mana? Melihat data melalui tabel atau melalui grafik? Coba mungkin ada yang mau menjawab? Melalui grafik. Baik, melalui grafik. Nah, sebagian besar memang akan menjawab lebih menarik melalui grafik. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena penyajian data melalui grafik itu data atau angkanya itu divisualisasikan gitu ya. Dan kemudian grafik itu mampu memperlihatkan gambaran umum baik perkembangan, perubahan, perbandingan secara lebih cepat. Tadi sudah kita praktekkan juga dan grafik umumnya lebih mudah dimengerti oleh user, oleh pembaca begitu. Nah, inilah gambaran sederhana visualisasi data yang menggunakan grafik yang sederhana tadi. Jadi apa itu visualisasi data? Ya, kita simpulkan visualisasi data itu adalah penyajian informasi yang diperoleh dari data dalam bentuk grafis atau visual begitu. Nah, memang ya faktanya itu menunjukkan bahwa otak manusia itu dapat memproses gambar hanya dalam waktu 13 milidetik. Dan dengan demikian tidak mengherankan bahwa informasi yang dikirimkan ke otak itu visual gitu ya. Nah, ini juga sejalan dengan riset dari University of Minnesota yang menyatakan bahwa otak manusia memproses visual 60.000 kali lebih cepat daripada teks gitu ya. Ini ada sumbernya, nanti bisa diakses juga oleh teman-teman mahasiswa ya. Jadi itu mengapa kita perlu melakukan visualisasi data? Itu yang pertama mempermudah penyampaian informasi secara lebih efektif dan yang kedua itu menyederhanakan data. Jika kita bekerjanya dengan data dalam jumlah yang besar, data yang kompleks begitu tentu rumit ya mendapatkan informasi inti dari data sehingga perlu disederhanakan. Nah, dengan data yang sederhana dan mudah dipahami gitu ya, itu memungkinkan pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan secara lebih cepat begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara visualisasi data? Nah, untuk melakukan visualisasi data, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi atau tools atau platform. Misalkan Microsoft Excel, kemudian Tableau, ini Power BI, kemudian R, Python, MATLAB, Octave, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Nah, untuk data yang sederhana seperti yang tadi mungkin menggunakan Microsoft Excel masih enak juga. Kemudian yang suka menggunakan fitur drag and drop bisa menggunakan Tableau atau Power BI ya. Tableau dan Power BI ini business knowledge and intelligence software ya. Jadi dia basisnya adalah drag and drop gitu ya. Kemudian kalau yang lebih fleksibel lagi ya, kita bisa menyesuaikan dengan bentuk data kita, dengan kebutuhan visualisasi data kita, berbasis script, berbasis command line interface, atau kita membuat code sendiri gitu ya, bisa menggunakan R, Python maupun MATLAB atau Octave gitu ya. Nah, tentu semuanya itu ada plus minusnya gitu ya. Tableau dan Power BI itu memang menggunakan fitur drag and drop, lebih gampang gitu ya untuk beberapa
teman-teman mungkin lebih gampang, tapi dia berbayar. Jadi ada rate yang harus kita bayarkan gitu. Nah, kalau di kalangan statistisi, nah ini kan juga banyak dari kalangan statistisi ya, teman-teman mahasiswa juga. Salah satu software yang banyak digunakan dengan segala kelebihannya itu adalah R software. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara melakukan visualisasi data menggunakan R gitu ya. Nah, ini apa itu R? Jadi R itu adalah software yang gratis ya, yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk melakukan komputasi statistika dan juga grafik. Kenapa R? Kurang lebih ada 4 kelebihannya. Yang pertama, gratis dan open source ya. Jadi bisa digunakan oleh siapapun. Yang kedua, cross platform. Yang ketiga, visualisasi grafik menggunakan R itu mumpuni, tidak kalah dengan software yang lain. Kemudian dia berbasis script. Jadi kita bebas menulis algoritma, bahkan membuat sendiri function sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, ini menarik ya, kalau fitur software dengan fitur drag and drop itu salah satu kelemahannya mungkin ya, kalau menurut kami itu adalah cukup repot ketika bekerja pada tahap preprocessing data atau cleansing data. Kalau di R bisa lebih fleksibel begitu. Nah, ini teman-teman dari Politeknik Medika Farma Husada pernah menggunakan R ya? Sudah ada yang pernah mencoba menggunakan R? Belum ada. Kalau mahasiswa belum kayaknya, Bu. Baru memulai saja. Oke, Pak. Baik. Nah, untuk belajar R ini ya, ini kan untuk belajar R ini dari basic begitu ya, ada banyak sumber yang bisa kita akses gitu ya. Mungkin salah satunya juga nanti bisa main ke website saya. Ini website saya ya, softscience.com. Di sini kami menulis buku ya. Buku ini sebenarnya buku bisa diklik nanti baru masuk gitu ya. Ini misalkan dari fundamental R-nya, kemudian sampai bagaimana membuat plot dan lain-lain ada di situ, dan ini bisa diakses secara gratis oleh siapapun, oleh teman-teman mahasiswa juga di website softscience.com. Tapi tidak harus dari website ini, bisa dari manapun, dari YouTube banyak, dari internet juga banyak sekali ya, karena R ini banyak digunakan dan banyak forumnya begitu. Ya. Kemudian untuk download R nanti bisa masuk ke website siran.rproject.org. Nah, di sini nanti masuk sini, kemudian ini bisa di-download secara gratis, disesuaikan dengan operating system dari perangkat yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa, gitu ya. Kemudian nanti setelah kita download dan juga install, nanti tampilannya untuk R yang basic itu adalah seperti ini. Jadi ada R console dan juga R editor. Begitu ya. Nah, R editor ini untuk menulis skripnya. Nah, skripnya ini nanti kita bisa simpan. Misalkan kita berikan nama dia skrip, begitu formatnya nanti .r. Ya. Jadi ini kita bisa simpan. Kemudian nanti ketika sudah dijalankan, sudah di running, begitu nanti akan tampil di R console, begitu ya. Kurang lebih seperti itu gambaran kalau kita sudah download R. Bisa juga menggunakan versi integrated development-nya ya, atau IDE gitu dari R, yaitu R Studio. Nah, ini beberapa lebih suka menggunakan ini. Itu preferensi saja gitu ya. Ini R Studio, tampilannya sama ya, mirip-mirip. Bisa menggunakan R yang basic, bisa juga menggunakan R Studio. Ini preferensi saja. Kemudian kita akan mencoba ya menggunakan data pasien liver di India. Jadi saya sudah mencoba begitu mencari data dari Indonesia, tapi memang lumayan susah ya. Berdasarkan pengalaman saya sendiri pun juga begitu. Ketika saya mencari data untuk kepentingan riset, data kesehatan ya khususnya, ini berdasarkan pengalaman saya. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang lain memiliki pengalaman yang mudah mendapatkan data di Indonesia, nanti bisa sharing-sharing ya, begitu. Nah, ini data pasien liver di India yang bisa didapatkan di sini.
Begitu ya. Nah, ini datanya lumayan banyak ya, ada 583 data dengan 10 variabel, ada variabel age, gender, total bilirubin, direct bilirubin, alkalin, alamin, aspartate, total protein, albumin, dan diagnosanya atau diagnosanya, begitu ya. Nah, ini datanya lumayan banyak. Kemudian data mentah ini kita akan coba ringkas gitu ya, menggunakan R untuk mencari tahu jumlah atau total frekuensinya. Kemudian maksimum minimum dari nilai record atau datasetnya. Jadi informasi apa nih yang bisa kita peroleh dari data ini, data yang cukup banyak ini. Gitu. Baik, ini nanti saya tampilkan skripnya ya, teman-teman mahasiswa. Jadi skripnya seperti ini. Nanti ini bisa juga dilihat di website saya, nanti langsung bisa di copy paste gitu ya, di copy paste ke R. Kalau sudah download R bisa dicoba-coba sendiri begitu ya, dan bisa dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman mahasiswa. Jadi ini ya bentuk skrip di R gitu ya. Baik, pertama ya kalau kita bekerja di R itu yang pertama kita lakukan adalah setting directory dulu. Jadi menggunakan perintah set wd. Kemudian set wd buka kurung dituliskan di mana directory kita bekerja gitu. Kemudian yang kedua kita memanggil package yang kita perlukan. Misalkan di sini kita memerlukan package read Excel gitu ya. Di dalam package ini nanti berisi perintah untuk import data dari Microsoft Excel ke R gitu ya. Kemudian nanti nah package ini bisa kita panggil dengan perintah library kemudian dalam kurung read Excel atau nama package-nya. Nah, ini package ini bisa dipanggil jika sudah diinstal di R. Cara installnya nanti menggunakan perintah install titik atau dot package kemudian nama package-nya ya, read Excel gitu. Nanti diinstal dulu baru bisa kita panggil menggunakan library gitu. Nah, kemudian di sini ya, yang ini kita import data dari Microsoft Excel. Nah, ini datanya formatnya XLSX, begitu kita import di R ya. Kemudian kita hilangkan data yang null atau NA. Jadi kita lakukan cleansing dulu. Kemudian kita akan mencoba grouping by gender dan diagnosa begitu ya. Kemudian kita ketahui nanti berapa jumlahnya umur tertua dan umur termuda. Nah, nanti setelah di running begitu di R nanti diperoleh informasi atau hasilnya adalah seperti berikut. Nah, dari data ini ya kita peroleh informasi. Misalkan salah satunya adalah pasien laki-laki yang diagnosanya itu liver itu ada sebanyak 323 dengan umur tertuanya 90 tahun dan umur termudanya adalah 12 tahun. Nah, informasi ini kan bisa kita peroleh setelah kita meringkas datanya atau inti dari datanya kita tarik dulu gitu ya. Kalau dari data mentah yang tadi kan sulit ya mendapatkan informasi-informasi inti seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan grouping juga berdasarkan diagnosa, grouping berdasarkan variabel diagnosa, kemudian berdasarkan liver dan non-livernya, dan juga nanti kita ketahui nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Nah, nanti skripnya seperti ini ya, nanti bisa dicoba oleh teman-teman mahasiswa juga. Kemudian nanti diperoleh hasilnya adalah ini ya, jadi untuk liver misalkan ya, liver itu variabel total bilirubin itu nilai rata-ratanya adalah 4,18. Untuk non-liver 1,14. Nah, ini tabelnya bisa kita rapikan lagi. Ini kan masih kurang rapi ya, karena dia kolom gitu. Kita jadikan menurun atau baris dengan menggunakan script atau membuat data frame ya. Menggunakan perintah S data frame. Nah, nanti kita peroleh hasilnya adalah seperti ini. Jadi sedikit lebih rapi ya. Liver 4,18 untuk total bilirubinnya dan seterusnya. Nah, ini kita masih kesulitan juga ya untuk mengambil kesimpulan atau mendapatkan kesimpulan. Nah, maka kita visualisasikan saja gitu ya menggunakan grafik. Nah, untuk melakukan visualisasi
grafik di R itu digunakan package ggplot 2. Ini kita panggil package-nya library ggplot 2. Kalau belum ada berarti harus diinstal dulu. Begitu. Kemudian nanti kita lakukan plot ya, misalkan semua parameter dan sebagian parameter. ggplot, kemudian info 3 itu dari tabel yang tadi, begitu ya. Kemudian ini sebenarnya pelengkapnya saja gitu ya, hiasan yang ada di tabelnya gitu. Nah, nanti diperoleh hasilnya adalah seperti ini untuk plot yang semua parameter. 8 variabel ya, kecuali age dan juga gender gitu ya, untuk pasien liver dan non liver. Nah, dari grafik ini ya, dari grafik pasien liver di India ini, nilai rata-rata yang terlihat berbeda ya, dari grafik ya, yang terlihat cukup signifikan perbedaannya ya antara pasien liver dan non liver itu adalah untuk variabel alamin, kemudian alkalin dan juga asparit gitu ya. Itu 3 variabel ini yang dari grafik terlihat perbedaannya cukup atau perbedaannya signifikan. Nah, kita bisa plot sebagian ini. Jadi 3 grafik ini kita plot gitu ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi alamin, alkalin, dan asparit ini perbedaan rata-ratanya cukup signifikan kalau dilihat dari grafik seperti itu. Jadi dari sini bisa kita lihat informasi bahwa variabel-variabel ini yang memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan kalau dilihat berdasarkan grafik sekali lagi ya, begitu. Nah, ini jadi lebih cepat ya kita dalam menyimpulkan informasi dari dataset gitu ya kalau menggunakan grafik. Nah, lebih lanjut ya mungkin kalau dengan data yang sama gitu ya, sebenarnya ini bukan visualisasi data tapi masuk ke analisis, tapi ini untuk sharing saja gitu ya. Kita bisa melakukan dengan data yang sama tadi, kita bisa melakukan klasifikasi ya menggunakan model, salah satunya neural network gitu. Jadi secara sederhana neural network itu adalah salah satu mesin learning yang terinspirasi dari jaringan otak manusia. Jadi ada inputnya gitu, ada hidden layer-nya dan ada output layer-nya. Nah, di sini kita punya 10 variabel tadi kita jadikan sebagai input layer. Kemudian nanti akan diklasifikasi menjadi liver dan non liver. Kemudian kita peroleh modelnya. Nah, modelnya itu model dari klasifikasi tadi, modelnya itu yang bisa kita gunakan untuk memprediksi kalau kita punya data baru. Misalkan pasien X ini baru ya, belum ketahuan nih liver non livernya. Nah, kita mau prediksi menggunakan model kita. Kita tapi sudah punya 10 variabel ini sudah terisi gitu ya, sudah ada angkanya. Nah, itu tinggal kita masukkan ke model, nanti dia akan diprediksi apakah liver atau non liver seperti itu. Nah, kalau menggunakan R itu package-nya sudah disediakan di R, jadi enak ya, namanya neural net, jadi langsung bisa digunakan. Nanti kurang lebih ada proses normalisasi, kemudian neural net langsung diagnosa atau yang tadi liver non livernya, kemudian dimasukkan semua variabelnya di sini, kemudian diatur learning rate-nya berapa, kemudian activation function-nya apa ya, hidden layer-nya berapa, ini bisa kita atur. Ya gitu, kemudian nanti dilakukan pemodelan, kemudian juga bisa kita plotkan grafik NN-nya gitu. Nah, ini hidden layer-nya yang tadi bisa kita coba-coba gitu ya. Nah, ini yang saya tampilkan adalah hidden layer-nya yang paling sedikit yang saya coba ya, 3, 2, 2 yang ini. Tapi dia akurasinya baru 71%. Kalau hidden layer-nya semakin banyak ya, ini yang 50, 10, 5 itu akurasinya mencapai 97,75%. Begitu. Nah, ini yang ditampilkan sengaja yang hidden layer-nya sedikit karena yang masih kelihatan nih apa namanya panahnya gitu. Kalau yang hidden layer 50, 10, 5 ini takutnya malah teman-teman mahasiswa takut untuk belajar NN. Padahal ini menarik untuk dipelajari begitu ya. Nah, neural network ini selain untuk data 1 dimensi seperti data pasien liver India ini juga bisa digunakan untuk data 2 dimensi begitu ya. Nah, ini kebetulan ya
riset yang saya lakukan dengan guru saya, ya, dengan dosen saya dari UGM, Profesor Dr. Renarde Di Rosadi, kami kemarin melakukan klasifikasi dari foto ronsen, begitu ya. Jadi datanya itu foto ronsen, kemudian kami klasifikasikan menjadi positif COVID dan negatif. Nah, ini sudah terbit di IEEE Explore, nanti bisa diakses secara gratis, bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa yang berminat untuk pemodelan neural network, begitu ya. Itu sedikit informasi saja, tambahan ya di luar visualisasi data. Nah, kemudian data selanjutnya, kalau misalkan kita punya data yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah data dari BPS juga ya, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI menurut provinsi. Jadi datanya ini menurut provinsi. Sekarang negara kita ada berapa provinsi, teman-teman mahasiswa? Berapa? 34. Betul, 34 provinsi ya. Jadi ini data dari 34 provinsi, begitu. Nah, kita akan tampilkan data yang tadi menggunakan peta gitu ya. Jadi nanti kita lihat sebarannya gitu ya menggunakan peta gitu. Nah, package yang diperlukan itu sedikit saja. SF, Geo, JSON-Neo, ggplot2, Bloom, DPL, YF gitu. Jadi hanya package ini. Kemudian skripnya cukup beberapa baris saja ya. Tapi masih ada tambah bar seperti ini ya. Nggak apa-apa, semakin banyak skripnya itu semakin panjang skripnya itu maka dia lebih menarik, lebih menantang begitu ya. Nanti bisa dicoba ya oleh teman-teman mahasiswa di copy paste dari website saya, kemudian langsung bisa di running, nanti bisa dimodifikasi juga ya. Nah, yang tadi ya dengan data yang tadi dari BPS akan tampilkan ke dalam peta seperti ini menggunakan skrip yang sudah saya tuliskan ini, begitu ya. ggplot2 masih sama. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kita peroleh visualisasi data persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif menurut provinsi pada tahun 2021. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia semakin hijau, dari kuning ke hijau ya. Jadi semakin hijau itu semakin tinggi persentasenya. Kan bisa kita lihat ya. NTB di sebelah mana teman-teman? Saya juga harus lihat peta dulu ya. Nah, NTB di sebelah sini, betul ya? Nah, ini NTB di sini, dia hijau gitu ya warnanya. Artinya dia persentasenya cukup tinggi gitu ya, persentase dari bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian apalagi yang bisa kita peroleh? Misalkan yang kuning ada di sini. Ini mana teman-teman? Ini adalah Kalimantan? Tengah. Betul, Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah. Kemudian ini juga yang belum hijau atau masih kuning. Ini di mana? Papua? Papua Barat. Papua Barat ya. Baik. Nah, ini kita bisa memperoleh informasi-informasi seperti itu jika datanya divisualisasikan menggunakan peta begitu. Nah, kita bisa bandingkan juga dari tahun 2019, 2020 dan juga dari tahun 2021. Kita lihat contohnya, misalkan dari Kalimantan Barat, ini tahun 2019 dia masih kuning yang agak hijau begitu. Kemudian di tahun 2020 dia hijau tapi masih belum hijau banget. Kemudian tahun 2021 dia baru hijau gitu. Artinya dia persentasenya meningkat gitu ya. Salah satunya adalah seperti itu. Nah, itu adalah contoh jika kita melakukan visualisasi data menggunakan peta begitu ya. Nah, mungkin itu ya sedikit diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa khususnya. Sebagai penutup mungkin saya ada pantun ya untuk teman-teman, tapi mungkin pantunnya ya nggak pas-pas banget ya, agak maksa gitu, nggak apa-apa ya. Jalan-jalan ke pasar malam,
jangan lupa coba berbagai permainan. Terima kasih teman-teman dari Politeknik Medika Husada Mataram. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini informasi yang sangat menarik ya, apalagi untuk adik-adik mahasiswa mengenai visualisasi data. Jadi saya sampaikan sedikit mungkin ya sebelum menjawab ya, untuk mempermudah komunikasi kita dengan pembaca sehingga informasi itu bisa cepat tersampaikan. Nah, silakan kepada rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu peserta yang lain yang ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan bisa menyampaikan secara langsung kepada Bu Devi atau bisa melalui kolom chat. Kalau misalnya malu-malu boleh melalui kolom chat atau bisa menyampaikan langsung. Silakan Bapak Ibu. Mari silakan yang ingin bertanya. Atau ini masih bingung ya? Mau nanya apa? Baik. Erni ada pertanyaan? Silakan. Saya izin bertanya terkait masalah visualisasi data. Itu kan untuk visualisasi data itu adalah penyajian. Ada beberapa cara seperti di Excel, kemudian Python, dan lain sebagainya. Nah, gimana untuk kita yang masih pemula, dalam arti kita yang mahasiswa baru yang belum terlalu paham terkait dengan masalah visualisasi data untuk pengaplikasian di aplikasi-aplikasi tersebut. Bagaimana cara kita untuk pengimplementasian atau gimana cara kita lebih tahu gitu untuk aplikasi-aplikasi yang menunjang visualisasi data tersebut. Baik, terima kasih Erni. Monggo Ibu Devi silakan disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Erni ya. Pertanyaannya. Baik, untuk teman-teman mahasiswa baru gitu ya, untuk belajar visualisasi data mungkin bisa dimulai dari Microsoft Excel dulu. Menggunakan Microsoft Excel itu sudah ada tinggal klik-klik saja ya untuk membuat grafik. Dari tabel diubah menjadi grafik dan ada banyak, bisa bar plot, line plot, pie chart, itu ada semua di Excel. Kalau untuk data yang sederhana mungkin pakai Excel enak juga gitu ya. Nah, untuk yang basisnya itu adalah command line interface atau script gitu ya. Nah, ini teman-teman mahasiswa harus mau yang namanya mencoba. Jadi coba aja download dulu R-nya gitu ya. Misalkan kalau menggunakan R, download dulu R-nya, diinstal, kemudian dicoba-coba. Cara mencobanya bagaimana? Misalkan salah satunya tinggal copy paste saja skrip yang tadi. Sebenarnya tadi saya mau demokan ya bagaimana di R, tapi kan ada keterbatasan waktu yang kita miliki, jadi saya tampilkan melalui slide gitu. Jadi tapi sudah kami sediakan juga di website, nanti bisa di copy kemudian dipaste ke
R teman-teman, kemudian di running saja. Nah dari situ kan, oh ternyata gini, kemudian bisa diubah nanti datanya menggunakan data yang dimiliki oleh teman-teman sendiri, dimodifikasi dengan data yang dimiliki gitu ya. Jadi intinya harus mau mencoba dulu gitu ya, download aja dulu R-nya gitu, karena gratis gitu, tidak perlu mengeluarkan uang gitu ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Begitu ya Mbak Erna. Iya, Bu. Baik. Kemudian ada pertanyaan satu lagi dari Pak Ain. Ini, mohon maaf, dari Ain, apa perbedaan dari R dan Python? Kalau dari script ini terlihat mirip. Nah, bedanya di mana kira-kira? Baik, R dan Python itu mau MATLAB juga, Octave itu memang skripnya mirip ya. Jadi ketika kita sudah menguasai satu bahasa pemrograman, R ini kan bahasa pemrogramannya R gitu ya. Jadi kalau kita pindah ke program yang lain, ya itu tinggal disesuaikan. Tapi memang mirip gitu ya. Memang tidak salah yang ditanyakan oleh Bapak atau Mas Aim gitu ya. Ini memang skripnya mirip gitu, dan memang seperti itu menggunakan MATLAB pun juga. Jadi kalau kita sudah kuasai R, misalkan kita mau pindah ke Python, nanti di Python tinggal disesuaikan sedikit saja penyesuaiannya, begitu. Baik, demikian Pak Aim jawaban dari Bu Denti. Kemudian Bu Denti ada pertanyaan lagi ini dari Abdurrahman Salim. Ini mempertanyakan bagaimana cara kita mempelajari R dengan mudah. Ada e-book analisa yang bisa dipelajari dengan RStudio. Nah, demikian ya. Apakah ada e-booknya begitu? Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak atau Mas Abdurrahman Salim ya. Jadi untuk R ini, karena dia ini open source dan juga free, ini banyak sekali forum ya di internet itu yang membahas R, misalkan mengalami error. Jadi kalau mengalami error itu sharingnya di internet, nah itu banyak sekali. Kalau yang mau belajarnya dari nol itu banyak e-book R yang bisa kita akses di internet. Salah satunya juga mungkin bisa dari website saya tadi. Di situ memang karena saya senang mempelajari dan juga menggunakan R, makanya saya tuliskan dalam bentuk buku yang bisa diakses mahasiswa saya, juga teman-teman mahasiswa dari Politeknik Medika Farma Husada gitu ya. Nanti silahkan di internet ada banyak sekali gitu ya, juga dari forum-forum. Jadi kalau kita itu bekerja menggunakan software yang basicnya itu adalah berbasis script, itu gini ya, prinsipnya itu tentunya kita akan bertemu dengan yang namanya kendala, error. Itu sudah hal yang biasa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dosen yang sudah menggunakan R juga sudah biasa ya, stuck gitu ya, stuck nulis skrip itu stuck itu sudah biasa. Jadi saya selalu katakan kepada mahasiswa kami gitu ya, bahwa kalau ketemu error pas membuat skrip di R, tutup saja laptopnya, healing dulu ya, pergi dulu sana, tapi jangan lama-lama gitu, balik lagi kerjain lagi gitu ya. Jadi itu ya prinsipnya kalau kita bekerja menggunakan software yang basisnya adalah script, membuat script begitu. Iya, baik. Jadi sarannya kalau misalnya mandek, healing dulu, tapi jangan hilang ya. Iya, healing dulu, tapi jangan menghilang, balik lagi. Ya, Bu, iya, balik lagi dikerjakan kembali. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin mudahan tercukupi ya waktunya, 2 pertanyaan lagi, Bu. Dari Baik Lutfi ya, ini mahasiswa kami. Nah, ini untuk membandingkan data, karena masih baru, lebih baik menggunakan visualisasi jenis apa dan kenapa digunakan visualisasi tersebut, begitu Bu. Baik, untuk membandingkan data, mungkin tergantung datanya itu apa. Tadi juga sudah disampaikan ya, kita bisa memvisualisasikan menggunakan grafik. Grafik ada banyak macamnya, bar plot, line plot, kemudian pie chart. Pie chart itu yang lingkaran itu ya teman-teman ya. Jadi itu juga bisa untuk membandingkan data juga. Juga kalau datanya itu per provinsi seperti tadi, sekarang banyak yang menampilkan visualisasinya itu
itu menggunakan peta begitu. Jadi disesuaikan dengan datanya saja begitu ya, kurang lebih Mbak Baik Lutfia begitu Bu Helmina. Oke, baik. Terima kasih Ibu Didi. Demikian ya, tergantung dari jenis datanya, kebutuhannya seperti apa. Begitu. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu dari Bapak Adam Bahtiar. Ini menanyakan kira-kira solusi nih. Kalau yang belum bisa ngoding nih, gimana belajar analisis sama visualisasi datanya? Begitu Ibu. Baik, untuk yang belum bisa ngoding itu mungkin ya kembali lagi ya, kalau saran saya gitu harus dipaksa dulu. Paling tidak download saja dulu R-nya karena gratis ya. Kalau misalkan menggunakan R ya, download dulu, kemudian diinstal, kemudian untuk mencoba ngodingnya tidak usah membuat coding sendiri dulu. Copy paste saja dari sumber gitu ya. Misalkan tadi yang saya itu bisa di copy paste juga, copy paste saja ke R, kemudian di running. Nah nanti hasilnya itu kan nampak, oh ternyata ngoding itu gini, ya itu udah berasa bisa ya. Kalau sudah ngopi script kemudian di running bisa, itu rasanya percaya dirinya meningkat ya. Oh saya udah bisa ngoding nih gitu ya. Nanti baru dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Adam atau Mas Adam begitu ya, begitu Bu Helmina kira-kira. Oke, baik. Berarti ATM tetap berlaku di sini Bu ya, amati tiru modifikasi. Baik, itu kita coba dulu, ada temuan dulu untuk mencoba, juga nanti ada keinginan lebih bisa dipelajari lebih lanjut. Gitu, nggih. Baik, ini Masya Allah antusiasnya. Ada pertanyaan lagi, tapi mohon maaf kita waktunya terbatas. Jadi untuk penanya nanti kita bisa diskusikan melalui grup. Nanti kita bisa bantu untuk sampaikan ini kira-kira apa gitu. Mohon izin Ibu, tadi kami di awal menjanjikan kepada peserta akan ada voucher bagi penanya terbaik. Nah, menurut Bu Devi, dari sekian pertanyaan, kira-kira pertanyaan yang paling menarik menurut Bu Devi yang mana? Baik, jadi saya ya Bu Helmina ya. Baik. Ini semoga tidak ada konflik of interest ya Bapak Ibu. Tidak. Aman insya Allah. Aman ya insya Allah ya. Baik, mungkin ini Bapak, saya lihat dari kolom chat ya, Bapak Aim atau Mas Aim dan juga Pak Abdurrahman Salim ya, selamat dapat voucher dari Bu Helmina ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya. Telah memberikan materi kepada kami pencerahan terutama untuk kami semua bahwa untuk visualisasi data itu tidak hanya menggunakan Excel, tapi ada software lain yang bisa digunakan untuk memvisualisasi data agar informasi kita lebih mudah terserap atau disampaikan kepada pembaca. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Devi Nurtiasari. Izin kami sampaikan sertifikatnya. Oh iya baik, ini sertifikatnya sudah ya. Terima kasih Ibu Devi atas waktunya, ilmunya. Semoga di lain kesempatan berkenan lagi hadir bersama kami. Insya Allah. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Helmina dan juga Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semua, para peserta kami lanjutkan untuk pematerian kedua, narasumber yang kedua pada kuliah umum hari ini. Saya izin perkenalkan dulu profil beliau. Baik, ini adalah pemateri kita yang kedua, Bapak
Kasli Rais Surawan. Beliau adalah statistisi ahli muda dan pada saat ini beliau bekerja di BPS, ya. Kemudian beliau menempuh pendidikan di UGM juga. Nah, ini sama-sama satu alma mater dengan Bu Devi, ya. Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Fakultas Geografi pada tahun 2022. Kemudian sampai sekarang beliau di Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, tepatnya di Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Beliau kelahiran Yogyakarta dan menguasai desain grafis, ya. Kemudian sistem informasi geografis juga. Kemampuan beliau ini di atas rata-rata. Nah, ini semoga menjadi penyemangat untuk adik-adik belajar dari materi yang disampaikan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Kasli Rais Surawan. Assalamualaikum atau selamat pagi, Bapak Kasli Rais Surawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suaranya terdengar jelas ya? Alhamdulillah terdengar. Terima kasih, Alhamdulillah sehat ini. Oke, salam kenal. Salam kenal juga Bapak. Terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Monggo kami persilakan Bapak untuk menyampaikan materinya kepada adik-adik. Silakan. Ya, terima kasih Bu Elmina atas kesempatannya. Yang pertama saya menyapa dulu Pak Kaprodi, Pak Jihad. Sahabat saya juga ini sudah lama nggak ketemu juga. Kangen nih. Assalamualaikum dan ibu-ibu, bapak ibu semuanya yang ada di sini. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih juga Bu Devi, ya, tadi sudah memberikan insight yang baik juga bagi kita. Termasuk saya juga sendiri juga memperhatikan tadi benar-benar menambah masukan. Saya juga mau mengendorse buat teman-teman juga mahasiswa baru, jangan patah semangat terus tidak bisa ngoding terus berhenti. Justru masih ada keinginan belajar tuh dimulai dari situ. Nah, dari situlah kita mulai untuk bisa maju dan ya kasih semangat tertentu lah ya, biar ada motivasi yang bisa menuju ke bisa ngoding lah nantinya. Itu. Jadi pada kesempatan pagi ini atau siang ini saya akan menyampaikan terkait visualisasi data untuk data sosial kependudukan, ya. Sebentar saya share dulu. Visualisasi data sosial kependudukan, jadi temanya kayak gini yang disampaikan kepada saya. Jadi nanti secara outline kita akan membahas atau diskusikan terkait 6 hal, ya. 6 hal terkait dari proses introduksinya, pengenalannya, kemudian peranan visualisasi datanya, kemudian juga jenis dan bentuk visualisasi data, ada mungkin mengutip sedikit terkait case out law dan visualisasi data kependudukan, dan terakhir nanti penutup. Untuk pengenalannya, industri data adalah proses memulai melampirkan atau membandingkan data untuk mengkomunikasikan ide-ide kompleks dengan jelas, sehingga memfasilitasi identifikasi dan analisis pola yang bermakna. Nah, visualisasi data ini sebenarnya mengubah data itu menjadi gambar yang secara efektif merepresentasikan informasi mengenai data tersebut. Nah, jadi ini secara nggak langsung kita sudah memproduksi sebuah informasi dari sebuah data yang tadi disampaikan Ibu Devi tadi, dari dataset yang mungkin tabular dan mungkin orang tidak bisa, sulit untuk mendapatkan informasi, menarik informasi dari sana. Dengan mengubah menjadi sebuah image atau sebuah gambar atau visualisasi data, kita sudah memberikan semacam informasi sebenarnya. Informasi apa yang dapat diterima oleh pengguna atau user itu nanti kita akan coba bahas kayak gimana. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada faktanya, ya. Faktanya memang sama, dari 90% informasi di otak kita itu adalah informasi visual. Jadi akan lebih mudah, ya, kita akan memperoleh informasi visual daripada teks. Ya, kecepatannya seperti tadi dikatakan juga 60.000 kali. Dan 70% itu sensor reseptor kita itu berada di mata. Jadi kalau mau masuk ke mengenal seorang itu dari matanya katanya, ya. Mengenal seorang dari matanya, dari mata turun ke hati dan seterusnya lah. Dan kemudian
dan pembelajar kita adalah pembelajar visual. Jadi ketika kita belajar secara visual itu lebih mudah bagi kita untuk menerima. Nah, uniknya lagi di kaum milenial dan di generasi-generasi saat ini punya kemampuan skimming atau membaca sekilas itu yang luar biasa. Jadi membaca sekilas saja udah langsung memahami gitu kan, bisa cepat. Tapi sayangnya kadang rata-rata konsentrasinya hanya 8 detik dalam satu bahan bacaan. Ini yang menjadi tantangan bagi kita menyampaikan suatu informasi itu seperti apa gitu. Nah, artinya dan quotes-nya itu visual data is easier to remember than words ya. Artinya emang lebih mudah untuk diingat lah visual itu. Ingat mukanya tapi mungkin nggak kenal namanya, lupa namanya bisa jadi ya. Nah, tapi mukanya ingat biasanya. Nah, itu yang bisa terjadi kayak kita gitu. Nah, dalam langkah estimasi statistika itu kita mengenal ya 5 langkah ini ya. Pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Dan visualisasi data biasanya terdapat di langkah ketiga ini, penyajian data. Kalau di BPS sendiri dan kegiatan statistik di Indonesia, Perstatistik Indonesia, kita menggunakan langkah estimasi ini menggunakan istilah Generic Statistical Business Process Model atau GSBPM. Ini langkah estimasi yang digunakan untuk kegiatan perstatistikan di Indonesia. Nanti mungkin kalau ada pembahasan lebih lanjut bisa kita perjelas. Nah, peranannya apa sih visual data itu? Sebenarnya ada 3 hal ini. Pertama, ketika kita visual data, kita sebenarnya mengeksplorasi data tersebut. Kita memahami, mengenal dan memahami karakteristik dari perilaku data tersebut. Kita bisa melihat ada outlier-nya, kita bisa melihat ada mengumpul ke sana, mengumpul ke sini, atau seperti apa, atau ada pengelompokan, atau ada pemisahan, ada perbandingan. Nah, itu kita eksplor dari situ dulu data-data kita. Dan biasanya kalau kita sudah dapat data, kita akan menampilkan itu dalam suatu visualisasi data dulu agar kita lebih mudah mau diapain si data ini, ada keunikan atau enggak gitu. Nah, artinya setelah itu kita bisa melakukan analisis mendalami dan menilai analisis baru. Data ini biasanya juga setelah data diolah, kemudian dianalisis pertama, kemudian ketika ditampilkan pun bisa langsung memunculkan analisis baru. Oh, ternyata bisa jadi kayak gini ya, ada tambahan-tambahan kayak gitu. Yang ketiga, ini tuh present, artinya untuk menjelaskan. Ini sebenarnya meringkas ya informasi sehingga lebih mudah untuk menyampaikan. Kemudian juga mengarahkan untuk fokus pada suatu hal yang dituju, membantu membuat keputusan, dan memunculkan informasi yang tidak dilihat sebelumnya. Nah, ini sering ya, kalau di tempat kami di BPS itu sering banget untuk melakukan to present. Ini artinya stakeholder kita tidak semuanya orang statistik. Jadi ada tantangan di situ bagaimana menjelaskan data-data statistik yang mungkin bahasanya bahasa langit gitu ya. Bahasa langit kita membumikan bahasa langit itu menggunakan visualisasi data ini. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait jenis visualisasi data ya. Ada visualisasi data itu sebenarnya ada 4 hal. Ada perbandingan atau comparison, distribusi atau persebaran ya. Ada komposisi itu berapa persen, itu berapa persen sih orang itu. Ada juga relationship atau hubungan. Nah, ini grafik-grafik atau chart yang bisa disuggestionkan ya, artinya bisa digunakan bagi teman-teman. Kalau comparison itu pakai apa sih? Oh, comparison jika memang misalkan contohnya dia banyak itemnya ya, variabelnya ya, yang menggunakan bar chart kayak gitu. Atau kalau mungkin dia sudah ada terkait dengan time series atau waktu yang panjang menggunakan line-nya lancar gitu, atau mungkin bisa banyak kategori menggunakan banyak line dan sebagainya untuk membandingkan. Itu comparison, nah, atau perbandingan. Nah, di situ juga ada distribusi itu persebaran. Nah, datanya ada di mana kayak gimana, kita bisa menggunakan chart-chart yang seperti ini. Jadi contohnya. Kemudian ada komposisi, tadi misalkan ada berapa persen penduduk di Indonesia yang laki-laki, perempuan, komposisinya berapa sih gitu kayak gitu. Ada bisa dilihat di sini simple share kayak gitu dengan menggunakan pie chart atau dengan menggunakan tabnat dan sebagainya. Ada juga mungkin juga menggunakan relationship visual data dengan terkait hubungan, yaitu relationship itu menggunakan ini model-model seperti ini. Ada juga yang mungkin tadi diperjelas juga dengan Bu Devi juga menggunakan map, artinya itu bisa langsung kita juga menjelaskan secara keruangan dan spasial. Dan memang
secara basic saya berdasarkan ke sana ya, ke spasial. Kemudian ini bentuk visual data, ini saya ambilkan dari berita resmi statistik di bulan November kemarin. Ini kalau BPS pasti tiap bulan pasti akan merilis data seperti ini, membuat grafik seperti ini. Kalau dibuat tabel pastinya orang susah akan memahami langsung. Jadi kita akan menyampaikan ke stakeholder seperti ini, data-data seperti ini, grafik-grafik seperti ini agar lebih diharapkan lebih memudahkan dan tadi ya si stakeholder bisa cepat mengambil keputusan. Nah, itu yang menjadi concern kita. Kemudian ada juga yang mungkin secara tahunan kita juga bikin itu infografis dalam bentuk ini. Infografis mungkin lebih banyak ke seninya ya, artinya tidak ke visualisasi data terkait nanti proses pengolahan data dan sebagainya. Ini lebih ke present kepada orang-orang yang mungkin sangat awam ya, masyarakat awam yang tadinya nggak tertarik sih, kenapa sih harga minyak goreng naik tuh apa sih? Mungkin nggak tertarik ya, kenapa sih? Nah, ternyata ada ininya, ada data, ada foto, ada gambarnya, ada infografis seperti ini, orang tertarik untuk membaca. Oh, ternyata seperti ini ya, ternyata ada apa ya? Ada penurunan, sempat turun sebenarnya, tapi kembali naik ya. Kenapa sih gitu ya? Kayak gitu. Ini untuk menyampaikan kepada apa ya, masyarakat awam biasanya yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik. Kemudian ada yang bentuk visual datanya bentuknya dashboard. Ini juga di tempat kami juga ini menjadi suatu kewajiban saat ini. Artinya ketika pendataan di lapangan data sudah masuk menggunakan KPI atau menggunakan apa namanya gadget itu langsung dimasukkan ke server. Ketika di server langsung masuk datanya seperti ini. Ini saya ambilkan dari kegiatan bulan April tahun lalu, bulan April ini tahun ini, dan ini datanya real time waktu itu. Jadi hari ini berapa petugas ini, berapa dapat titiknya, petugas berapa dapat respondennya dan sebagainya, itu langsung terpantau oleh si pengambil kebijakan, misalnya pimpinan gitu ya, kepala BPS-nya atau kepala atau ketua timnya untuk melihat, oh ternyata progres kami saat ini masih kurang itu dari target yang diharapkan. Nah ini juga menggunakan tadi ya, artinya itu sangat bermanfaat sekali kalau kegiatan proyek yang memang root harian dan sebagainya, dan itu terus bisa menjadi apa ya, dan tadi teman-teman yang ingin baca coding ya bisa jadi ujungnya kayak gini, salah satunya bisa jadi ujungnya kayak gini, bisa membuat dashboard yang memang itu langsung visualisasi data dari lapangan, jadi langsung bisa dilihat langsung. Kemudian enggak apa ya, kalau saya sih tidak apa ya, kalau kita membicarakan visual data terutama untuk kalangan untuk present ya, untuk orang-orang yang di luar mungkin statistik gitu ya, itu kita nggak afdol kalau kita nggak ngomongin Keystart Law ini sebenarnya. Ini Keystart Law ini kalau saya sih menggunakannya untuk sebenarnya memahami audiens mau diajak kemana sih gitu ya. Nah, dan sayangnya mungkin saya terbatas waktu, jadi saya hanya menampilkan mungkin seperti ini, continuity seperti apa, misalkan ada 9 titik, bayangkan 9 titik, kemudian tak geser satu, berarti dia ikutin yang mana nih, ikutin pola yang mana, lurusnya, proximity, dan sebagainya. Artinya, kalau proximity, objek yang jarak dekat cenderung diasosiasikan sebagai satu kesatuan. Jadi biasanya yang mengumpul itu satu kesatuan gitu ya. Nah, similarity, misalkan bentuknya sama, itu dianggap satu kesatuan. Nanti orang-orang akan melihat, oh berarti itu satu kesatuan. Nah, gitu. Tadi ya kan, misal di infografis kan ada di pojokan gitu kan, oh itu tulisannya mirip-mirip pada kotaknya gitu kan. Ada common region itu yang objek lagi batas cenderung disesuaikan. Tadi orang akan terlihat menjadi semacam apa ya, bagian dalam satu informasi itu. Focal point ini lebih ke objek yang tampil menonjol itu menjadi pusat perhatian. Misalkan dalam warnanya yang tadinya biru semua, di situ ada yang kuning misalnya, kan kontras kan, itu udah jadi menjadi suatu pusat perhatian. Closure itu menjadi berusaha memahami pola. Manusia itu kan biasanya melihat itu pola ya, akan membuat sebuah pola bagaimana misalkan apa ya, melihat sesuatu itu seperti pola, ada kotak-kotak pola gitu dan sebagainya. Nah, yang terakhir terkait figur ground ini juga orang bisa nggak sengaja aja sih, itu sudah refleks secara alami. Kita akan memandang suatu gambar yang sebenarnya 2 dimensi saja, yang satunya dibuat
fokus, yang satunya dibuat, yang lain dibuat blur gitu, udah kelihatan ini sampah di depan. Atau kayak misalkan gambar apa ya di lorong apa yang perspektif gitu kan, kelihatan yang lebih gede itu berarti lebih dekat gitu, padahal ya sama aja kalau itu apa ya, fokusnya apa gambarnya semuanya dua dimensi ya. Itu Gestalt Law, mungkin nanti suatu waktu bisa kita dalami atau kita diskusikan lagi. Kemudian terkait data sosial kependudukan itu sendiri. Nah, fokus kita sekarang ke data sosial kependudukan. Data sosial kependudukan itu banyak banget ya. Ini artinya data yang semuanya berkaitan dengan penduduk gitu ya, yang didapatkan dari suatu kegiatan pengumpulan data. Itu baik mau sensus, mau survei, mau registrasi, atau sumber-sumber lain yang nanti datanya menyangkut bidang-bidang ini. Sumber-sumber lain itu kayak gimana? Kalau teman-teman sering mendengar, kita tahu sekarang ada eranya big data gitu ya. Big data, bagaimana big data itu benar-benar sedang dikembangkan. Masuk BPS juga sudah mulai mengembangkan diri untuk mendapatkan data dari big data itu sendiri. Karena proses-proses yang sifatnya konvensional, survei, melakukan wawancara, itu sudah mulai apa ya, kita tinggalkan ya, dan kita tinggalkan sih ya. Artinya mulai jenuh nih orang-orang gitu kan. Kalau di data, teman-teman udah di data belum kemarin Rexosec? Ada belum ya? Ada yang dengar tahu Rexosec nggak? Saya tahu, Mas. Tahu ya. Oh, masih ada. Ya, kalau belum didata harus data ya, karena itu sifatnya sensus juga, semua penduduk harus didata. Nanti lapor aja ke Pak RT-nya semua kalau belum data. Kemudian itu kan apa ya, kali kembali ya, kita melihat bahwa apa survei-survei yang sifatnya konvensional ini akan memakan biaya banyak, biaya yang besar, orang yang banyak dan sebagainya, waktu yang panjang dan sebagainya. Ini yang juga membuat kita harus berpikir ulang, dan akhirnya beberapa kali kita juga melakukan menggunakan data big data itu untuk mendapatkan data-data yang sifatnya kependudukan ini. Untuk bidang-bidang di kependudukan ini hanya sebagian di antaranya. Ada demografi, kemudian ada pendidikan, kesehatan, ada data bidang perumahan, kemudian sosial ekonomi, sosial budaya, konsumsi, dan tenaga kerja. Dari 8 ini tuh kita BPS melakukannya dalam survei namanya Susenas, survei sosial ekonomi nasional, survei sosial ekonomi nasional, yang ini banyak banget. Jadi itu yang mungkin masih konvensional ya, artinya akan memakan waktu banyak dan sebagainya. Dan ini datanya nanti bisa diakses di BPS sendiri, ada di webnya, ada mau yang gratis juga ada, tapi misalnya kalau gratis itu yang misalnya Agrega dan sebagainya. Tapi kalau yang bisa data mikronya nanti bisa berbayar, itu menggunakan Silastik, ada apa sistem layanan statistik, ini bisa diakses di sana. Bisa nanti kayak beli online aja, beli online gitu, kayak apa variabel yang mau dibeli kayak gitu, tinggal diklik aja kayak Tokopedia lah gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya, misalkan ini visualisasi terkait populasi penduduk. Kalau kita coba lihat di sini, kalau kita lihat yang kuning aja ya, bar chart yang kuning aja, kita lihat jumlah penduduk akan meningkat. Tapi insight-nya apa kalau kita nambahkan satu lagi garis, yaitu laju pertumbuhan penduduk. Ternyata baru kita sadar, ternyata laju pertumbuhan penduduk kita itu menurun sebenarnya, artinya bisa terkontrol, tidak apa ya, tidak terlalu besar untuk meningkat, tidak meningkat, yang artinya penambahan penduduknya terkontrol gitu. Walaupun sebenarnya jumlah penduduk pasti meningkat dan seterusnya. Itu insight-insight yang mungkin akan didapatkan oleh si pengguna user itu ya. Misalkan kalau mau lihat di mana laju pertumbuhan penduduknya yang paling tinggi, minusnya paling tinggi gitu ya, atau berkurangnya paling tinggi, misalkan di antara 80-90. Itu zaman ya, mungkin waktu itu penggalaan KB ya, nah, itu
makan KB gitu. Nah, benar-benar turun di situ. Kayak gitu. Oh, ternyata ada masa-masa tertentu di mana kita itu. Dan kenapa sih itu? Nah, itu menjadi insight-insight baru yang diharapkan dapat menjadi ide baru untuk melakukan analisis baru kayak gitu. Ini dari data dari sains penduduk juga, dan dari data dari Kementerian Kemendagri ya. Ini menampilkan data yang lain. Kalau kita saya mau menampilkannya penduduk berumur 0 sampai 7, penduduk berumur 8 sampai 23. Biasanya orang-orang udah malas baca ya. Udah malas untuk melihat gitu ya. Nah, kita ubah nih kalimatnya menjadi yang lebih lebih membumi. Oh, ini generasi baby boomer, generasi pre-boomer, generasi X, generasi milenial, generasi Z, dan generasi post Gen Z. Nah, ini kalau di sini rata-rata kayaknya sama dengan saya, generasi Z semua ya. Oh ya, generasi di milenial atau generasi Z. Nah, memang dan ternyata dari persentase kita itu memang paling banyak di generasi milenial dan generasi Z. Nah, dari situ kita ada informasi bahwa kita menyampaikan ini akan menarik juga bagi pengguna-pengguna yang selama ini mungkin tidak tertarik dengan data-data seperti ini. Nah, tadi juga ada disampaikan terkait peta. Ini juga data dari sains penduduk. Sains penduduk yang lalu itu kita menggunakan metode online kan ya, online dari penduduk sendiri, user bisa mengisi sendiri. Nah, kayak gitu. Dari mengisi sendiri itu kemudian dikirimkan ke server dan sebagainya lewat website. Nah, dari peta yang kiri itu persebarannya, itu persentase penduduk yang sudah melakukan sudah mengisi sensus penduduk 2020 online. Apa insight yang bisa kita dapat? Oh, ternyata memang orang-orang di Papua ini susah ini untuk melakukan SP online, untuk melakukan online. Karena bisa jadi apa? Karena akses internetnya. Nah, ini bisa jadi artinya, oh kenapa sih kayak gitu. Nah, yang kedua, di Jawa kok malah kalah dengan yang di Sumatera. Di Sumatera udah ada yang semakin gelap kan semakin tinggi persentasenya ya. Nah, kenapa di Jawa kok tidak lebih baik daripada di Sumatera? Padahal di Sumatera sendiri itu akses internet kurang lebih baik ya daripada di Jawa yang udah lengkap dari semua 4G, 3G, 5G bahkan, kemudian juga provider semuanya ada, tapi kenapa persentasenya lebih rendah gitu ternyata. Dan menariknya di Sumatera mengumpul di Sumatera Selatan. Nah, itu kenapa juga. Kita lihat Sumatera Selatan kenapa? Kita zoom ke daerah Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan kelihatan, oh ternyata bukan daerah kota Palembangnya ada di sebelah sini ya. Bukan di ibu kotanya juga yang ramai, yang banyak yang mengakses, tapi ternyata di bagian desa-desanya gitu. Nah, ini kan menarik juga. Kenapa? Oh, karena ternyata memang mungkin ketika ada informasi atau fakta yang kita temukan di lapangan, memang mereka para desanya lebih bersemangat untuk melakukan sensus online, mereka lebih care terhadap data itu, kemudian mereka juga mengumumkan di masyarakat dan sebagainya. Artinya, oh seperti ini, berarti ada informasi-informasi baru yang tidak hanya ditampilkan, tapi akan menimbulkan pertanyaan baru sebenarnya, malah kenapa sih begini, kenapa sih begini, yang itu menjadi sumber untuk ide analisis yang baru. Itu salah satu ya. Mungkin bisa cerita yang lain juga bisa, dari kenapa di Kalimantan seperti ini dan sebagainya. Oh, baru kita tahu ternyata di Maluku Utara itu ada yang aksesnya juga masih bagus karena di sana juga banyak yang bisa melakukan SP online. Ini pulau mana? Lombok ya. Ya. Ini kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini kalau biasanya teman-teman melihatnya batas kabupaten, batas kecamatan, batas desa, itu kemudian kepadatan penduduknya segini gitu ya, 800 orang per kilometer persegi, 300 orang per kilometer persegi, kayak gitu ya. Nah, kadang informasi itu udah cukup, tapi bagi beberapa stakeholder itu tidak cukup. Sehingga mereka ingin sebenarnya di mana orang-orang itu tinggal gitu.
Ini teman-teman bisa mengakses datanya ini di website ada namanya di sig.bps.id, nanti di peta kepadatan penduduk Indonesia. Nanti diklik aja di sana, bisa dilihat se-Indonesia ada. Kalau nanti misalkan ingin mengeksplor lebih jauh, bisa nanti bisa menghubungi saya langsung atau beremail ke peta@bps.id. Nah, itu di sini kelihatan ya. Oh, ternyata persebarannya di sini ya. Kalau yang di bagian atas ini kan daerah ini ya, pegunungan ya, daerah gunung ya, Gunung Rinjani dan sebagainya ya. Memang akhirnya tidak ada penduduk di sana gitu kan. Nah, tapi kita bisa melihat di sini, kalau tadi saya sampaikan di Gestalt Law itu kan ada namanya manusia itu cenderung melihat sebuah pola gitu ya. Nah, ternyata memang di sini kita udah bisa melihat ada sebuah pola dalam orang bermukim gitu ya, bermukim. Pertama memang dia mengumpul di pusat-pusat pusat-pusat hiburan, pusat ekonomi dan sebagainya. Kayak di ini kan Kota Mataram ya jelas. Kemudian di sekitar sini ini mungkin daerah Peraya dan sebagainya. Dan di sini ada Mas Bagi dan ada Selong, itu yang di sini ya. Nah, tapi selain itu mereka cenderung apa ternyata? Mereka terlihat cenderung mereka mengikuti jalan. Nah, ini ada jalan negara dari Mataram ke Labuan ya, yang ke Pelabuhan Kayangan ya. Nah, Pelabuhan Kayangan, dan juga ada yang ke arah Selong dan sebagainya. Dan itu juga mulai padat juga orang-orang yang tinggal di mengarah ke Paya. Dan mungkin nanti di sini muncul lagi nih yang lewat bypass itu udah mulai muncul sampai nanti juga ke Kuto dan sebagainya. Nah, dari sini bisa dapat informasi-informasi baru yang mungkin kita akan menarik ya. Memang kayak gimana sih, kok kenapa di sekitaran sini, atau di mana kita mau cari, kita bikin suatu pusat pertumbuhan baru misalkan, itu bisa dari sini. Nah, ini sangat bermanfaat ya sebenarnya bagi stakeholder, bagi pengambil keputusan untuk mendapatkan informasi macam ini. Nah, gitu. Jadi visual data tidak hanya melulu mungkin untuk mengeksplor datanya, tapi juga tadi untuk menganalisa, dan ini juga menyampaikan bahwa ada ide baru, ada ide baru yang bisa dimunculkan di sana. Kalau ini saya dapat dari dashboardnya Gapminder ya, ORG. Ini bubble chart, saya ingin menampilkan bubble chart. Bubble chart itu dengan 3 variabel ya. Ini ada life expectancy yang di bagian kirinya itu harapan hidup, dan ada income di bawahnya. Dan ini saya ingin tahu Indonesia itu di mana sih posisinya gitu ya di tahun 2021 ini. Ternyata dia ada di sekitaran sini. Nah, ukuran bubble-nya ini diambil dari jumlah penduduk, atau mungkin nanti bisa jumlah lain. Kalau dari sini kan kita sebenarnya tahu ya, sebenarnya life expectancy itu semakin tinggi mungkin semakin baik, dan income-nya semakin ke kanan semakin baik. Artinya nanti semakin ke kanan Indonesia, semakin kanan semakin bagus. Apalagi ini mungkin penduduknya juga besar, artinya sudah penduduknya banyak, harapan hidupnya banyak, harapan hidupnya tinggi, panjang gitu ya, dan income-nya juga tinggi. Jadi bisa jadi itu akan jadi acuan kita. Negara mana sih ini yang besar kayak gini? Dia lebih kanan, lebih atas dari Indonesia, itu perlu kita cek. Jadi dashboardnya ada di sumber di Gapminder, dan ini dashboardnya online ya, artinya bisa teman-teman akses untuk mempelajarinya. Kemudian, nah ini terakhir penutup dari saya, bahwa ini dari kalimat dari John W. Tukey ya, the greatest value of a picture is when it forces us to notice what we never expected to see. Jadi kadang intinya kita berharap titik tertinggi daripada kita membuat sebuah visualisasi data itu adalah keinginan untuk memperdalam data itu sendiri, keinginan untuk menganalisa lebih lanjut, pertanyaan-pertanyaan baru yang akan dianalisis lebih lanjut. Itu sebuah pencapaian tertinggi dalam sebuah, menurut saya, visualisasi data ya. Ketika saya membuat visualisasi data kepada stakeholder, saya dipuji
bagus banget, luar biasa, itu biasa. Tapi ketika yang dia katakan, oh berarti Mas ini bisa ya ada kayak gini, oh berarti kayak gini, itu artinya informasi kita tersampaikan dan kita bisa memunculkan suatu hal yang baru. Oke, itu terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Bu Helmina. Terima kasih banyak Pak Casri. Ini sesuatu yang menarik lagi ya. Tadi saya kutip sedikit dari pernyataan terakhir ini bahwa visualisasi data itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Nah ini kita juga baru tahu nih, mungkin sebagian besar dari kami ada bubble chart di sini. Jadi sesuatu yang baru dan menarik. Nah semoga ini bisa menarik keinginan juga bagi adik-adik kami mahasiswa untuk mempelajari bahwa ada lagi loh yang lain. Misalnya adalah bubble chart tadi. Baik, kami buka pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Silakan dituliskan di kolom chat atau bisa menyampaikan langsung dengan open mic. Silakan disampaikan langsung kepada Bapak Casri. Mungkin saya yang pertama Bu Helmina. Oh iya, silakan Bapak. Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum, ini Mas Casri. Terkait tadi itu ada yang menarik tuh tadi yang masalah kepadatan penduduk tadi, yang gambar Pulau Lombok. Tapi saya soalnya masalah kepadatan penduduknya itu by alamat ya di situ. Misalkan kalau di KTP saya alamatnya misalnya Lombok Timur, namun saya tinggalnya ternyata di Mataram, belum mengubah KTP misal bahasanya, terus terjadi survei pada saat itu. Berarti saya kedeteknya tinggal di Lombok Timur atau saya sedang di Mataram pada saat itu. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Jihad. Monggo silakan Pak Casri bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Mas Jihad. Jadi konsep yang kalau di survei di BPS itu kan menggunakan konsep penduduk, dan konsep penduduk itu adalah seseorang yang tinggal di suatu tempat. Jadi sebenarnya tidak terkait dengan KTP-nya, tidak terkait dengan administrasinya, SIM-nya mau di mana, KTP-nya mau di mana, tidak terkait. Tapi adalah dia yang bertempat tinggal menetap di suatu waktu di tempat tersebut. Jadi ketika Pak Jihad misalkan tinggalnya di Mataram walaupun KTP-nya Lombok Tengah ya, Lombok Tengah Lombok Timur, itu tetap ketika dia setahun berada di Mataram, tinggalnya setahun di Mataram, berarti emang dia adalah penduduk di Mataram kayak gitu. Dan nantinya dia akan menambahkan kepada penduduk di Mataram kayak gitu. Itu yang jadi konsep penduduk. Dan memang ada lagi konsep, nanti ada konsep rumah tangga di mana di situ pengelolaan makan dan sebagainya jadi satu. Nah itu juga bisa. Kapan-kapan jadi mitra BPS saja teman-teman ini. Biar, boleh. Boleh, sangat boleh tuh. Cuma ini masalah kerjasama dengan BPS belum rampung kemarin terkait dengan perubahan kepala BPS NTB waktu itu. Kami mengajukan kerjasama sebelum masih Pak Arif jadi penggantinya waktu itu. Terus sekarang kan udah ada yang baru disuruh ngajuin lagi sama Pak Arif gitu. Kami belum bermain-main ke kantor baru ini. Main lah. Pak Wahyudin kan kenal dulu kan? Udah pernah. Iya. Saya lanjut sedikit tadi masalah yang tadi. Berarti definisi masalah kependudukan antara BPS dengan beberapa kantor kayaknya masih agak berbeda. Contoh kayak yang dipunyanya KPU itu kan berbasis KTP dia. KPU. Misalnya kalau KTP saya di Mataram, terus saya bertempat tinggal di Lombok Barat, atau kayak tadi KTP saya Lombok Timur, saya bertempat tinggal di Mataram, saya harus nyoblosnya di Lombok Timur, seperti itu kan? Beda. Berarti belum ada atau masalah kependudukan ini tergantung setiap kantor atau tergantung kebutuhan dari kantor itu. Bagaimana menurut Pak Caslin? Iya, ini memang masih jadi
banyak pembahasan ya, terutama saya juga baru memahaminya lebih lanjut ketika saya di pusat aja. Ketika saya di sini jadi lebih paham. Tidak stakeholder kalau di daerah kan paling ya Pemda sama KPU atau mungkin yang instansi pusat ya. Tapi kalau di sini kan ada juga yang di pusat kan ada BKKBN sendiri, kemudian di Kemensos sendiri, itu kemudian ada lagi apa yang terkait pendudukan itu juga sendiri, KPU juga sendiri. Artinya di sini masing-masing mempunyai tujuan masing-masing. Nah, yang memang saat ini memang belum bisa diselaraskan ya. Artinya diselaraskan itu disatukan ya. Tapi kalau diselaraskan mungkin menurut saya udah mulai selaras. Artinya memang dalam kegiatan sains penduduk kemarin pun kami menggunakan data dari SIAK juga. Kami mengupdate data SIAK. SIAK juga memberi input ke BPS. Nah, dia saling memberi input. Jadi SIAK di SIAK sekarang udah ada, sebenarnya tidak ditampilkan ya, itu udah ada informasi bahwa si pemegang KTP ini sekarang tinggal di mana gitu. Itu ada. Nah, sebaliknya kalau di penduduk di BPS kan si penduduk ini dia warga mana atau secara administrasi dia ikut mana. Jadi intinya sekarang baru bisanya berbagi datanya dulu. Nah, berbagi data dulu, sinkronisasi data dulu. Ketika nanti ada keputusan yang lebih lanjut bahwa harus benar-benar satu konsep definisi gitu ya, penduduk itu harus ini ya, itu memang itu mungkin lain ya. Tapi saat ini kesimpulannya memang kita satu data dulu, kolaborasikan data dulu biar apa ya data itu tidak semerawut dan sebagainya. Ya memang maksudnya semua punya kepentingan masing-masing. Kemensos pengennya ya warga yang ada di situ kayak konsep BPS ya, penduduk di situ yang dapat bantuan di RT itu gitu loh. Nah, Pak RT-nya kadang nggak mau nih, bukan warga saya, dia sebelah gitu. Nah, kan itu masih ya itu kondisi di Indonesia kayak gitulah. Artinya memang sangat susah untuk diselaraskan, disatukan. Tapi diselaraskan mungkin insya Allah segeralah dalam konsep satu data dan satu peta itu. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya. Memang harus duduk bareng dulu ini kayaknya semua kementerian ya, biar definisi. Saya udah sering duduk bareng tapi kayaknya juga nggak selesai. Itu tadi ada perbedaan yang mungkin masih mendasar. Nah, terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak Jasri. Sama-sama. Baik, itu tadi dari Pak Jihad. Kemudian di sini ada pertanyaan juga yang masuk. Ini dari Mas Ain. Nah, ini terkait visualisasi. Kira-kira software apa yang bisa membantu untuk visualisasi? Iya, langsung saya jawab ya. Visualisasi data kan tadi ada 3 hal ya. Kita untuk explore data, untuk analisis, dan untuk presentasi lah. Kalau yang explore data dan untuk yang analisis, tadi yang disampaikan Bu Devi tadi, itu kan terkait R, MATLAB, Python. Kalau yang data-data terkait GIS, ada ArcGIS, ada QGIS yang gratis, atau mungkin kalau mau big data, itu bisa kita olah menggunakan GEE, Google Earth Engine, dan sebagainya. Itu juga bisa. Tapi tapi biasanya outputnya itu, kalau kita orang awam akan susah untuk memahami lagi. Tapi kalau kita orang statistik, sama-sama orang statistik atau sama-sama orang yang berkecimpung di dalamnya, senang tuh karena datanya informatif bagi dia. Tapi ketika itu disampaikan kepada stakeholder yang background-nya beda, yang background-nya adalah orang-orang yang mungkin sudah bukan sains lagi ya, misalnya hukum dan sebagainya, orang apa sih ini kok angkanya gelembung-gelembung kesana kemari itu apa ini? Kok ada yang kalau bahasa Jawanya mencelat kesana itu apa ya artinya kayak gitu, itu susah ya dimengerti. Nah, itu bisa dibantu dengan menggunakan software-software yang menggunakan desain grafis. Silakan nanti kalau ini yang berbayar banyak ya pasti, dan tapi yang nggak berbayar ada Gym atau apa itu bisa. Artinya terbukalah semua software banyak bisa. Itu Bu Elmina. Semoga Pak Aim, Mas Aim atau Pak Aim nih bisa. Iya, jadi banyak software jadi Pak ya. Iya. Baik, yang terakhir ini dari Mas Awan Darmawan. Nah, ini bagaimana cara mengelola populasi penduduk yang begitu besar sehingga
tidak menimbulkan masalah penduduk yang besar juga gitu. Oke. Ya, pertanyaan ini Ya. ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan buat Presiden Indonesia RI ini. Iya, mungkin kalau mengelola datanya, maaf, mengelola datanya saya bisa jawab sih, tapi kalau mengelola populasi penduduk ini memang suatu hal yang sangat susah ya. Dari sejak merdeka pun permasalahan penduduk Indonesia itu kan adalah pemerataan ya. Di Jawa masih padat, mengumpul kayak tadi kan. Kayak tadi lah di Lombok aja lah. Orang itu kan mau tinggal di Lombok Utara atau di Lombok Selatan juga mikir-mikir ya. Karena emang nggak ada pusat-pusat pertumbuhan baru. Ya itu salah satu cara pemerintah itu kan ada itu pusat-pusat pertumbuhan baru itu yang mungkin sedang dilakukan sekarang. Termasuk saya nanti akan mungkin ya akan ke IKN kan, ke Kalimantan nih, karena itu memunculkan pusat pertumbuhan baru. Jadi saya termasuk akan dipindahkan nanti misalnya untuk mengolah populasi penduduk. Salah satu permasalahan pendudukan itu kepadatan. Ketika orang di suatu tempat itu padat, biasanya kebutuhannya semakin meningkat ya, artinya perumahan untuk kebutuhan ruangnya juga kurang lega dan sebagainya, akan menimbulkan kesehatan dan sebagainya. Jadi dasarnya tadi ya tadi itu bahwa kita bisa memeratakan kepada penduduk sesuai dengan itu dulu. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Nah kalau itu yang mungkin bisa saya jawab, Bu. Ini cara teoritis saja sih, karena memang di prakteknya kita hanya bisa melihat nih apa stakeholder kita nih kayak gimana bisa lola itu. Baik, terima kasih ya. Jadi memang ini masih menjadi PR ya untuk pemerintah terutama. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Izin, boleh enggak? Masih ada waktu? Silakan. Anissa, masih Bu. Ya. Anissa, Bu. Anissa, boleh. Anissa dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dwi Putri dari program studi D3 Statistika Terapan. Visualisasi data yang seperti apa yang paling sering digunakan ketika bekerja di BPS, dan kemampuan atau software apa yang harus dikuasai terutama oleh kami sebagai lulusan D3 Statistika Terapan. Mungkin hanya itu, Pak. Oke. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Anissa ya. Yang paling sering apa ya? Dua-duanya sih, karena kita kan tidak hanya bekerja untuk untuk teman-teman yang ngerti statistik atau ngerti data, tapi kita juga presentasi ke teman-teman atau stakeholder yang ini. Jadi visualisasi yang sifatnya saintis atau yang sifatnya populis, artinya lebih ke keren-keren kayak gitu, kayak ini infografis dan begitu, dua-duanya kita lakukan. Kemudian kalau software yang sebaiknya dikuasai, tadi disampaikan R tuh ya. Saya misalnya Python, kalau kita sering menggunakan Python juga untuk mengelola data ya. Dan nanti di level berikutnya nanti teman-teman bisa setelah Python mungkin bisa mengelola big data. Itu yang akan ke depan akan semakin dibutuhkan. Baik, jadi itu ya. Ada masih di BPS masih menggunakan R, Python gitu ya. Dan menyambut era big data, ini kita harus mempersiapkan diri dengan wawasan yang lainnya gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari peserta kepada Bapak Chasli Rais Surawan. Terima kasih sekali lagi Bapak Chasli Rais Surawan atas kesempatannya pada pagi ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Devi, kami izin perkenan Bapak untuk memilih satu saja peserta dengan pertanyaan yang paling menarik menurut Pak Chasli. Oh ya, oke. Ya, kalau tadi Bu Devi, Bapak-bapak ya, Mas-mas, saya Mbak aja lah. Berarti Mbak Anissa ini yang terakhir nih ya. Oh iya, baik. Terima kasih. Selamat kepada Mbak Anissa. Ya, terima kasih, Bu.
Iya, siap. Terima kasih banyak partisipasinya Bapak Ibu peserta juga yang kami hormati Bapak Ibu narasumber atas kesempatannya kehadirannya pada kuliah umum series 2 untuk prodi statistika terapan dituring dengan prodi rekam medis dan informasi kesehatan mengenai visualisasi data. Izin kami sampaikan untuk sertifikat Bapak Jasri. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Jasri Rais atas kesempatannya pertemuannya pada pagi hari ini. Semoga di lain kesempatan masih bisa bergabung dengan kami. Ya, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya dengan berakhirnya penyampaian materi dari narasumber kedua, juga data tanya jawab yang pada sesi kedua ini, maka tugas saya sebagai moderator pada pagi hari ini juga berakhir. Saya kembali, kita tutup bersama-sama ya. Tadi dikembalikan kepada MC. Iya, baik. Dikembalikan kepada MC. Kepada MC kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk seluruh pemateri kita yang sangat luar biasa, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Gitu. Pada moderator juga kita ucapkan terima kasih. Selanjutnya, dengan berakhirnya kegiatan tersebut, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku tim pelaksana memohon maaf jika ada kekurangan dan kendala dalam berlangsungnya kegiatan ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan untuk sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Sekali lagi kita adakan foto bersama kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Oke, sudah. Berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Ketiga slide. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sudah. Terima kasih kepada seluruh peserta dan dosen yang berbahagia pada hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu semua.